Konyol dan menggelikan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu 2024 selama ini ternyata menyimpan rahasia. KPU menyimpan rapat-rapat informasi itu kepada publik meski masyarakat sudah mulai curiga saat Sirekap terus-terusan dibekap masalah sejak penghitungan suara dimulai pada 14 Februari 2024. Jangan lupa subscribe, jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ini benar-benar kabar yang sangat-sangat penting. Yang selama ini KPU menutup rapat-rapat, ternyata setelah didesak dan didesak, setelah dipergunakan institusi lain untuk memanggil, menginterogasi KPU jadinya mengaku bahwa benar ternyata KPU selama ini di dalam mempergunakan aplikasi Sirekap ini bekerja sama dengan pihak asing. Pihak mana itu? Kita saksikan tayangan berikut ini. Konyol dan menggelikan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu 2024 selama ini ternyata menyimpan rahasia. Diam-diam KPU menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok, dalam komputasi awan atau cloud untuk sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. KPU menyimpan rapat-rapat informasi itu kepada publik meski masyarakat sudah mulai curiga saat Sirekap terus-terusan dibekap masalah sejak penghitungan suara dimulai pada 14 Februari 2024. Konyolnya semua rahasia itu baru terbongkar karena ada yang mengadukannya ke Komisi Informasi Pusat atau KIP. Nah, ini sahabat pemirsa, di KIP inilah terbongkarnya rahasia yang ditutup rapat selama ini oleh KPU, bahwa selama ini setiap ditanya KPU, dia mengatakan tidak ada bekerja sama dengan pihak asing dan servernya selalu dikatakan di Indonesia, kendati pun para pakar IT kita selalu mengatakan ada kecurigaan dan sangat dapat diduga bahwa ada kerjasama KPU dengan pihak asing dan servernya bukan di Indonesia. Contohnya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pakar IT kita, Roy Suryo selama ini. Roy Suryo selama ini bersikeras mengatakan bahwa server dari aplikasi Sirekap ini letaknya di Singapura. Dia mengemukakan malah kode-kodenya bahwa server ini diletakkan di Singapura ditemukan oleh Roy Suryo. Setelah heboh beberapa waktu lalu, diam-diam kodenya berganti dan telah kode Indonesia. Ternyata ini memang benar dan itu telah diakui oleh KPU. Kalau demikian, sahabat BN, apa sebenarnya penyebabnya KPU menyimpan rahasia ini rapat-rapat? Untuk apa ini dirahasiakan? Padahal KPU tentu memahami karena aplikasi ini dibeli dengan uang rakyat, tidak seharusnya ada yang dirahasiakan kepada rakyat. Dalih KPU selama ini mengatakan ini rahasia. Sekarang semuanya terbongkar rahasia ini. Sahabat BN, yang jadi pertanyaan lagi sekarang, sekali lagi, apa penyebab dari KPU merahasiakan ini? Untuk apa ini dirahasiakan? Dengan ditutupnya rapat-rapat oleh KPU selama ini, rahasia ini, publik tentu saja bertanya, apakah kerjasama dengan Alibaba yang berasal dari Tiongkok ini ada bau-baunya kerjasama dengan komunis Cina?
Ini yang dipertanyaan publik sekarang ini. Kalau ada unsur-unsur kerjasama negara kita dalam pemilu ini dengan komunis Cina, benar-benar ini akan melukai hati rakyat Republik Indonesia. Karena kita Republik Indonesia negara Pancasila, anti dengan komunis. Anti dengan komunis. Rakyat Indonesia sudah barang tentu tidak rela ada kepentingan komunis Cina ataupun kepentingan negara-negara lain di dunia ini untuk memenangkan salah satu paslon dari calon presiden dan wakil presiden kita. Dan untuk memenangkan salah satu partai dari partai kita yang ikut kontestasi politik di negara kita pada pemilu ini. Sebab kalau itu terjadi, berarti kedaulatan negara kita sudah terampas dengan sendiri. Dengan demikian, tidak ada jalan lain untuk memastikan berbagai dugaan yang sekarang telah berpendar di tengah-tengah publik, harus ada hak angket. Sebab dengan adanya hak angket ini, nanti wakil rakyat di DPR akan bisa membongkar semua ini. Apa sesungguhnya arti yang sebenarnya, maksud yang sebenarnya, tujuan yang sebenarnya KPU ada kerjasama dengan Alibaba Tiongkok. Dan dengan dimajukannya hak angket nanti, Dewan pun di sana akan dapat menggali sekaligus informasi dari ITB yang membuat aplikasi ini. Sampai sekarang kita belum ada mendengar pernyataan dari ITB tentang aplikasi Sirekap ini sebagai yang membuat aplikasi ini. Kalau tidak dibongkar ini sampai terang benderang, sampai ke akar-akarnya, pertanyaan-pertanyaan akan semakin banyak dari publik. Antara lain, sekarang ini kita melihat yang maju ke depan di dalam melakukan koreksi, melakukan protes, memberikan masukan atau kritikan kepada pemerintah, para guru besar di kampus-kampus, di perguruan tinggi. Sedangkan mahasiswa sepertinya diam. Ada apa ini? Adakah kaitannya dengan pembuatan Sirekap ini oleh salah satu perguruan tinggi ini? Dari pengalaman selama ini, setiap ada ketimpangan yang terjadi dalam pemerintahan di Republik ini, yang maju ke depan itu adalah mahasiswa. Kita lihat peristiwa 1995, peristiwa 1997, 98. Tetapi sekarang mahasiswa sepertinya diam. Ada apa ini? Ya, ini juga menjadi pertanyaan kita semua ya. Ya. Kenapa tampaknya yang agresif ini para guru besar ya. Sementara para mahasiswanya masih tenang-tenang saja gitu. Ya. Andaikan mahasiswa dan guru besar ini bersatu, katakanlah mereka untuk bergerak bersama-sama, turun ke jalan, saya kira bisa mendapatkan impact yang cukup besar ya, dan masyarakat juga bisa tergugah. Baik. Dan saya kira para mahasiswa tidak akan tinggal diam juga, mereka masih konsolidasi barangkali. Yeah. Jadi kita tunggu bagaimana respon dari para mahasiswa ketika para guru besar, ketika para dosennya mereka selangkah lebih maju ke depan. Jangan-jangan ini karena para birokrat di perguruan tinggi telah berjibaku untuk membungkam mahasiswa. Tetapi tentu saja birokrasi di perguruan tinggi mulai dari rektor sampai ke bawahnya tidak akan mampu membungkam suara guru besar. Makanya sekarang guru besar yang bisa tampil ke depan, melakukan protes, memberikan kritikan kepada pemerintah, kepada penguasa. Walaupun tentunya tidak semua perguruan tinggi yang mahasiswanya diam. Tetapi yang jelas tidak seperti
peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum ini seperti peristiwa 1965 dan peristiwa 1997-98 di mana mahasiswanya begitu tampak berada di garis depan melakukan berbagai kritikan kepada pemerintah, terutama melalui demo-demo dengan turunnya mahasiswa ke jalan. Karena itu, hak angket sangat diperlukan untuk membongkar ini sehingga rakyat mendapatkan informasi sejelas-jelasnya secara terang-benderang. Kalau tidak nanti, ini akan menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa nanti membakar dengan sangat ganas yang bisa merugikan semua pihak di negeri ini. Tentang hal ini, media Indonesia menurunkannya dalam editorialnya yang disiarkan Metro TV. KPU yang tertangkap basah. Konyol dan menggelikan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu 2024 selama ini menyimpan rahasia. Diam-diam lembaga itu menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok, dalam komputasi awan atau cloud untuk sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. KPU menyimpan rapat-rapat informasi itu kepada publik meski masyarakat sudah mulai curiga saat Sirekap terus-terusan dibekap masalah sejak penghitungan suara dimulai 14 Februari 2024. Konyolnya, semua rahasia itu baru terbongkar karena ada yang mengadukannya ke Komisi Informasi Pusat atau KIP. Sementara hal yang bikin geli masyarakat ialah KPU sebagai lembaga publik ternyata menyimpan rahasia ke publik. Apresiasi sebesar-besarnya disampaikan buat Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau Yakin yang karena gugatannya ke KIP, KPU akhirnya berhasil dibuka suaranya dan berkata jujur. Sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional dan KPU di kantor KIP pada Rabu 13 Maret itulah yang pelan-pelan membongkar keanehan sikap KPU itu. Sidang lanjutan itu pula yang membuka tabir bahwa informasi kerjasama KPU Alibaba itu masuk kategori terbuka untuk umum, bukan rahasia negara, apalagi mengancam keamanan negara. Sementara itu, sebelumnya KPU malah melempar alasan konyol ketika didesak pertanyaan, mengapa menyimpan rapat-rapat informasi soal kerjasama dengan Alibaba itu? Menurut KPU, publik termasuk peserta pemilu tak boleh tahu soal kerjasama itu karena pengadaan server dan kontrak dengan Alibaba masuk kategori informasi yang dikecualikan. Loh, ada apa dengan keamanan dan rahasia negara sampai-sampai kerjasama penyewaan server mesti dirahasiakan dari publik? Siapapun mahfum, pesta demokrasi dari Sabang sampai Merauke perlu menyewa jasa partikelir alias swasta dalam pembuatan sistem hingga penyimpanan hasil penghitungan suara. Undang-undang pun memberi ruang kepada KPU untuk menggelar lelang pengadaan jasa itu agar prosesnya serba transparan. Lalu, apa yang sesungguhnya disembunyikan KPU sehingga pengadaan servernya harus dirahasiakan atau perusahaan pemegang kontrak tak boleh diketahui publik? Aneh dan lucu karena pengadaan barang dan jasa pemerintah diperintahkan oleh undang-undang dilakukan secara terbuka kecuali menyangkut keamanan dan rahasia negara. Setiap warga negara, apalagi pejabat negara, tentu terikat dengan kewajiban untuk menyimpan rapat-rapat rahasia negara. Sanksi pidana sudah menanti bagi yang membocorkannya. Akan tetapi, apa pula yang perlu dirahasiakan dari proses dan hasil penghitungan suara hasil pemilu? Bukankah pemilu berazas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga tidak ada dusta di antara kita? Sikap KPU itu jelas menyulut kecurigaan masyarakat akan netralitasnya sebagai penyelenggara yang juga wasit pemilu. Apalagi dari awal KPU sudah menunjukkan gelagat aneh dengan terus bersilat lidah saat Sirekap mulai bermasalah. Sampai kini pun penuntasan masalah menyangkut Sirekap tak pernah sampai pada solusi konkretnya.
KPU sebaiknya jangan main-main dengan kepercayaan publik. Setelah sebagian besar tahapan proses sudah dilewati, semua mata kini sedang tertuju pada hasil pemilu untuk mencegah terjadinya kecurangan. Seperti kita singgung berkali-kali di forum ini, apabila publik mulai tak percaya pada kerja KPU, legalitas hasil pemilu akan menjadi taruhannya. Diisi oleh awak yang terdidik, KPU tentu paham. Selain rahasia negara, hanya bangkai yang perlu ditutup rapat-rapat agar bau busuknya tak merebak kemana-mana. Terbuka sedikit saja, apalagi jika bangkai itu sudah berumur lama, aroma menyengat tentu akan mudah tercium. Pertanyaan bagi KPU, bangkai apa yang kau sembunyikan? Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.